Assalamualaikum Cindy, Vanita, Aurelia. Assalamualaikum Sabrina, Nurul Azmi. Ada kendala di mic-nya Kak Cindy? Nggak bisa dengar suara Kak Widi nggak? Kak Sabrina? Oke, mendengar bisa ya. Baik. Oke, kalau bisa mendengar, alhamdulillah. Kalau Sabrina, Alvisa bisa dengar dan mic-nya berfungsi dengan baik. Sabrina, Alvisa? Ada putus-putus sih, Kak. Oke, bisa. Alhamdulillah. Sabrina gimana nih? Belum respon, Kak Sabrina? Oke, baik. Sambil alhamdulillah. Putus. Oke, baik. Mudah-mudahan Allah. Ini di rumah semua atau di sekolah nih, Kak? Kalau Alvisa di rumah apa di sekolah, Kak Alvisa? Di sekolah. Oh, di sekolah. Teman-teman yang lain gimana? Oh, pakai screen lebar atau masing-masing pakai laptop? Sistemnya? Kenapa, Kak? Sistemnya pakai screen lebar kayak nobar belajar bareng-bareng gitu atau masing-masing pakai laptop? Oh, oke, sama-sama di kelas semuanya ya. Oke, baik. Sebentar. Sudah ngumpul semua teman-temannya, bisa kita mulai ya? Oke, baik, kita mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oke, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa belajar secara online. Qadarullah ya, seharusnya di semester 2 ini kita sudah memprogramkan untuk belajar offline. Cuman dikarenakan satu dan lain hal dan untuk kebaikan bersama, maka kita harus mengambil langkah-langkah untuk belajar kembali ke online ya, untuk kebaikan kita semua insya Allah dalam waktu dekat ke depan pembelajaran offline bisa kita terapkan kembali kalau kondisinya sudah memungkinkan insya Allah. Oke, baik, untuk semester 2 ini berarti nggak lama lagi kita sudah akan dihadapi pada masa-masa sibuk ya. Belum lagi ikut US-nya, ujian prakteknya, SBMPTN-nya. Nanti kalaupun ada yang mau ikut ujian mandirinya, nah, ini banyak sekali. Kalau kata orang Arab, apa katanya Kak? Man arafa wa'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka tidak ada hal yang harus dia lakukan kecuali satu. Apa itu? Ista'adda. Apa itu ista'adda? Bersiap-siap. Oh, masih lama Kak, masih bulan
4 bulan, 5 bulan tuh waktu yang singkat, nggak terasa gitu kan. Jangankan yang 4, 5 bulan, yang kita TK kemarin ini masih berasa, ih, perasaan kemarin baru TK, ih, perasaan kemarin baru masuk kelas SD kelas 1, SD SMP, itu tahu udah ke SMA kelas 12. Jadi waktu itu berlalu begitu cepat, maka untuk beberapa bulan ke depan ini pembelajaran kita, khususnya PPU Bahasa Inggris, mulai diintensifkan untuk mengeksekusi soal-soal PPU bernuansa UTBK. Ya, ini soalnya mendapatkan soft copy atau hard copy ini. Assalamualaikum Ibu Yuli, ini guru dari SAP. Alvisa gimana Alvisa? Teman-teman di SAP mendapatkan print out-nya atau soft copy aja? Ada yang bisa respon di sana, di SAP? Mungkin ada kendala signal ya, signal problem. Halo, ada yang bisa dengar suara Kak Widi? Tes, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau gitu kakak share soalnya di ini aja ya, di meeting chat. Halo? Halo, ada yang bisa dengar suara Kak Widi? Iya, Kak. Oke, di sana di sekolah gimana sistemnya? Pakai soft copy atau pakai hard copy nih kita belajarnya? Hard copy. Hard copy sudah dapat semua, dipegang semua, yang paket 9-nya? Iya. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Kalau sudah pegang semua, alhamdulillah. Nah, sekarang coba dibuka dulu soal-soalnya, teks yang pertama. Coba, kalau sudah pegang semua, dikerjakan teks yang pertama dulu untuk 10 menit ya. Sebentar, kakak share screen. Share screen dulu. Nanti kalau nggak kedengaran suara Kak Widi, boleh respon ya Kak, nggak kedengaran Kak suaranya. Nah, biar kita lebih komunikatif ya. Ini paket 9 yang Kakak dapat dari admin BP untuk PPU Bahasa Inggris kelas 12 90 menit paket 9. Ini materinya campuran ya. Ini yang teks pertama, ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu teks yang pertama untuk 10 menit, maksimal 10 menit ya. Kalian kerjakan 10 menit. Sebelum 10 menit kalau kalian sudah selesai, boleh respon Kak, sudah selesai Kak. Jadi nggak mesti harus menghabiskan 10 menit untuk 5 soal. Kalau serasa sudah selesai, nah bisa langsung kita diskusikan. Bisa dipahami instruksinya insya Allah semuanya? Bisa ya. Alvisa masih kedengaran suara Kak Widi di sana, Alvisa? Masih, Kak. Oke, baik. Paham ya Alvisa ya instruksinya ya. Kerjakan teks yang pertama dulu untuk 5 soal. Setelah 10 menit baru kita diskusikan. Bisa dipahami Alvisa ya teman-temannya ya. Iya, Kak. Oke, baik. Silakan jam 10.33 ya. Jam 10.33 maksimal akan kita bahas teks yang pertama. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, sudah 10.33 ya. Diharapkan semuanya sudah menyelesaikan 5 soal pertama dari teks yang pertama ya. Oke, mungkin ada yang sulit dipahami nggak dari teksnya ini? Ada yang mau bertanya dulu tentang teksnya? Atau sudah dipahami teksnya insya Allah semuanya? Danis suara, Assalamualaikum Danis. Oke, langsung kita bahas saja soalnya ya. Oke, baik. Jadi sebelum ini, Kak coba ini jelaskan sebentar sebelum kita masuk ke soal nomor 1. Jadi inti dari teks 1 ini membahas tentang permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia, dan untuk permasalahan tersebut tidak ada solusi yang gampang. Apa saja Kak? Yang pertama unemployment, ya pengangguran, health, masalah kesehatan, overpopulation, dan kemudian yang terakhir adalah masalah lingkungan. Nah, terus masing-masing permasalahan yang dihadapi oleh dunia ini dibahas secara detail di paragraf-paragraf berikutnya. Gitu ya. Oke, baik. Kita langsung ke soal nomor 1 ya. Number 1, coba Alvisa. Dibaca Alvisa, number 1. Soalnya. The most complicated global problems include the following success. See the bad condition of medical care and research. Which one Kak? Diulangi. Yang aku C Kak. Yang C. Oke, betul ya. The most complicated global problems include the following. Nah, ini kalau soal-soal yang seperti ini ada excerpt begini, nah ini harus hati-hati ya. Sebab kalau kita nggak kebaca excerpts-nya, maka yang A itu bisa betul ya. Yang B itu bisa aja betul, yang D juga ya. Yang E, itu bisa juga betul. Cuman kalau ada except berarti kita cari yang salahnya ya. Jadi yang bukan, berarti yang bukan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi global, dunia global adalah yang mana Kak? Yang bukan. Yang bukan itu adalah yang C ya. The bad condition of medical care and services. Padahal, ini diungkap dalam teksnya ya. Dalam teksnya di paragraf tentang apa nih Kak? Tentang healthy. Nah, di sini ya. Nah, baik. Nah, overall, namun nevertheless, overall general health is improving. Ya, meskipun kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia global, namun, ada namunnya. Secara keseluruhan, kondisi kesehatan secara umum meningkat. Dan di negara-negara berkembang, in the following countries, medical aid programs, ya program bantuan medis telah bekerja menuju ke populasi yang lebih sehat ya. Oke, berarti medical aid programs itu bukan termasuk isu ya, permasalahan yang dihadapi oleh dunia global saat ini. Oke, baik. Thank you Kak Alvisa. Number two silakan Feby. Feby bisa dengar suara Kak Widi, Feby? Feby number 2, please. The words jobs market is shrinking because of what? Silakan Feby. Nomor 2, Feby. Halo Feby, bisa dengar suara Kak Widi? Nggak ada. Alvisa bisa tunjuk salah satu temannya yang bisa menjawab Kak Alvisa, silakan. Kak nggak tahu nih siapa yang aktif nih Kak Alvisa. D. Oh, Feby ada. Alhamdulillah.
Coba baca Feby, soalnya Kak Feby. The word job market. The world job market is shrinking because of B. Various development in technology. Oke, well done ya. Jadi kenapa pangsa pasar bekerja ya, pasar bursa kerja ya, bursa kerja dunia itu menyempit, mengecil. Nah, salah satu penyebabnya adalah various development in technology ya, banyaknya kemajuan perkembangan dalam teknologi. Apakah korelasi positifnya antara menyempitnya bursa kerja dengan pertumbuhan teknologi? Nah, ini diungkap di paragraf kedua, Kak ya. Oh, paragraf ketiga ya. Unfortunately, ini Kak. Jadi di paragraf ketiga diungkap, unfortunately technological developments ya, pertumbuhan teknologi and other factors dan faktor-faktor lainnya itu maknanya apa? That the job market ya, bursa kerja is shrinking, mengecil di seluruh dunia, and young people have reduced prospect for work. Dan anak muda telah berkurang prospeknya untuk bekerja. Kenapa? Karena tenaga manusia yang tadi digunakan secara maksimal sebelum adanya teknologi, nah sekarang semuanya tergantikan, diambil alih oleh teknologi. Bahkan sekarang untuk memproduksi kendaraan sekali meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Itu sekarang sudah tergantikan. Bahkan di level yang sederhana sekalipun di sawah ya, di sawah kerbau pun sudah digantikan oleh. Jadi yang dampak yang yang kena dampak kemajuan teknologi ini bukan manusia aja ya, kerbau juga. Akhirnya kerbau sekarang banyak yang nganggur ya, karena digantikan oleh traktor. Jadi sih kerbaunya happy aja, ya alhamdulillah ya. Jadi tinggal makan tidur aja kerjanya. Terus ada satu lagi ya, pas Idul Adha dipotong, itu gak asik kerbaunya. Okay, number 3, the phrase have a bearing on in paragraph 1. Siapa nih? Feby sudah, Alfisa sudah. Denis, suara bisa dengar suara Kak Widi? Denis? Kak Denis bisa dengar suara Kak Widi? Alfisa atau Feby bisa tunjuk salah satu temannya yang sudah siap untuk menjawab soal nomor 3, Feby atau siapa temannya Alfisa yang bisa menjawab kira-kira? Ibu Yuli. Jangan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Allahu Akbar. Siapa temannya Alfisa? Choose one of your friends to answer question number 3. Kok Bu Yuli masih pintar? Bu Yuli bahasa Indonesia ya? Oh iya. Siapa Alfisa temannya? Ini kakak ada data namanya sih, cuman karena nggak aktif. Nobody was ready for this. Oh, Tiara. Siapa Tiara? Ya. Oke, silakan Tiara. Tiara Maharani. Number 3, Kak Tiara, the phrase. The phrase have a bearing on in paragraph 1 means my answer is B, have an impact. Have an impact ya, memiliki dampak ya. Nah, untuk soal-soal kayak begini Kak tentang frasa atau synonyms gitu ya. Nah, terkadang kita nggak semua kata itu yang kita pahami gitu ya. Nah, kita bisa memahami frasa ini sesuai konteksnya dengan pendekatan kontekstual ya. Have a bearing on. Nah, jadi kalau ada frasa seperti ini, kalian jangan fokus ke memaknai frasa ini aja Kak. Nah, kita akan terbantukan kalau kita memahami frasa ini, kalau kita paham dalam pendekatan konteks frasa ini dalam teksnya. Nah, jadi kita lihat teksnya secara utuh atau kalimatnya secara utuh di mana frasa yang ditanyakan itu. Nah, itu ada di paragraf pertama ya, ini Kak ya. Have a bearing on. Nah, kalau bisa kita baca dari kalimat yang pertama, the first sentence, to the second until to the third one ya. Atau bisa juga dari this include ya. This include unemployment, health, overpopulation, and of course the environment. All, nah semuanya itu have a bearing on our life. Nah,
semuanya itu permasalahan-permasalahan itu mempunyai bearing on our life. Berarti apa itu, Kak? Nah, kalau kita nggak tahu sepenuhnya makna have a bearing on, nggak bisa kita pahami dalam konteks. Ini kan nuansanya negatif ini ya. Ada pengangguran, ada masalah kesehatan. Berarti apa, Kak? Nah, kita cari diksinya yang mengarah hal-hal yang negatif. Berarti apa, dampak ya. Have an impact ya. Kalau might itu kan mungkin ya, kalau mungkin tuh dengan kondisi seperti itu bukan mungkin lagi. Nah, kalau yang B itu yang tegas ya, have an impact, pasti berdampak ya. Oke, wow. Ingat ya, nomor 3. Number 4. Tadi Tiara sudah yang responsif ya untuk hari ini tanggal 31 bulan 1. Udah bulan 2 aja ya 2022 kayaknya. Cepat kali waktu. Tadi ke Alvis. Tiara, oke. Alvis hari itu. Oke, silakan tunjuk temannya Kak Tiara. Who is ready to answer question number 4? Choose one of your friend answering question number 4, please Kak Tiara. Ini Alvisa di data Kak Widi kok nggak ada namanya? Ini bukan. Salsa. Namanya siapa Alvisa, nama realnya? Salsa. Dani Suara, Dani Suara. Dina Salsabila. Farshan, Nur Anissa, Feby Mutia, Indah Ayu. Coba Dina Salsabila ada? Dina, bisa jawab nomor 4 Kak Dina? Oke, silakan Dina. Number 4. Which of the baca soalnya Kak? Sakit, Kak. Siapa yang sakit? Dina. Ya. Syafa'allah syifaan ajilan insyaallah. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya insyaallah. Fasha Nur Anissa. Ada Kak Fasha Nur Anissa? Kak, ada Sabrina nih, Kak. Oh, Sabrina ada. Alhamdulillah. Sabrina menawarkan diri untuk menjawab soal Kak Widi ya. Nomor 4. Silakan Kak Sabrina. Number 4. Which of the following silakan Kak Sabrina. You can start reading the question. Jawabannya D. Yang D, Kak. Yang D, they have a serious impact on overpopulation. Okay. Which of the following statement is true about environmental problems? Ya. Pernyataan yang mana ya? Yang betul terkait dengan isu lingkungan. They have a serious impact on overpopulation. Ini ada di paragraf mana nih Kak Sabrina yang menyatakan ini Kak Sabrina? Isu lingkungan itu. Atau ada yang punya jawaban yang berbeda? Nah, kita lihat ya, ini isu yang terakhir yang diungkap. Nah, ini fokus di sini, coba kita pahami dulu. So, what about the environment? There are urgent issues ya, urgent issues, isu-isu penting, urgent that need to be faced yang harus kita hadapi, including global warming, population, and the loss of species. Nah, dari sini aja kita udah tahu Kak jawabannya ya. Dampak lingkungan itu bukan hanya kepada populasi aja ya, tapi juga pada lingkungan ya. Unlike the other issue, there is no clear way to get we seem to deal with this problem. Nah, bukan the whole ya.
Nah, di sini Kak, perubahan pada lingkungan have a direct impact on the whole planet. Mempunyai dampak kepada seluruh planet bumi itu Kak. Ya, berdampak kepada seluruh baik dari population ya. Di mana nomor 4? Ini kan population itu lebih 1 over Bukan Kak. Nah, jadi kalau population itu terbatas untuk populasinya, padahal dampaknya keseluruhan gitu ya. Baik lingkungannya, baik itu apa tadi Kak kata-katanya itu lingkungan, terus ekosistemnya, terus kehidupan itu sendiri gitu ya. Coba ada mau coba yang jawab yang lain nggak? Kita kasih satu kesempatan lagi. Kira-kira statement yang mana yang tepat terkait dengan isu lingkungan? Bukan Kak. Yang they are problem related to the quality of life, ya. They are problem related to the quality of life, bukan hanya kehidupan Kak ya. Itu kan lo ini kan terbatas ini. The quality of life. Tadi kan dia bilang Kak, dampaknya itu nggak hanya tentang kehidupan aja, tapi juga tentang lingkungan ya. Climate change, destruction, ecosystem, co-ordinate of life, and the planet is not dealt quickly and additional level. Nah, sebenarnya soal nomor 4 ini pembahasannya mengarah kepada ini Kak, cara penanganan isu-isu lingkungan dibandingkan dengan 3 isu yang pertama. Kan katanya ada 4 isu ya, yang merupakan permasalahan dunia global. Masalah pengangguran, masalah kesehatan, ya, masalah apalagi itu tadi. Yang terakhir itu masalah lingkungan ya. Nah, ketiga masalah pertama ini overpopulation ya. Nah, 3 masalah pertama ini sudah bisa ada solusinya dan bisa dihandle untuk oleh masing-masing negara ya. Unemployment Indonesia bisa menghandlenya sendiri tanpa melibatkan negara-negara lain. Masalah kesehatan juga seperti itu, paling tidak bisa dihandle di level negara masing-masing. Begitu juga dengan overpopulation. Tapi kalau masalah lingkungan ini Kak, isunya ini, permasalahan lingkungan ini Kak, nggak bisa dihandle oleh masing-masing negara, tapi harus melibatkan seluruh negara. Harus melibatkan seluruh negara. Misalnya Indonesia punya itikat baik untuk menjaga bagaimana menekan global warming, pemanasan global dengan meminimalisir pemotongan penebangan pohon-pohon. Nah, kita udah bela-bela ini di Kalimantan, nggak kita tebangin pohonnya. Di negara lain pada nebangin pohon seenak betul-betul untuk keperluan ekonomi mereka. Itu kan nggak fair gitu kan. Akibatnya apa? Gitu, kalau gitu saya tebang pohon juga kata orang Indonesia. Atau negara lain juga pada tebang pohon semua. Jadi kalau masalah lingkungan ini harus kerjasama seluruh pihak. Nggak bisa satu negara atau 2 negara yang berkepentingan dengan masalah isu lingkungan. Jadi harus ada kerjasama level internasional untuk kemudian menghandle isu-isu tentang lingkungan. Misalnya pemanasan global. Ya sebisa mungkin negara-negara itu menekan pembangunan rumah kaca ya, atau bangunan yang menggunakan kaca yang notabene-nya bisa berimplikasi kepada global warming ya, pemanasan global. Jadi diminimalisir gitu Kak pemakaian pembangunan rumah kaca. Atau penebangan pohon sebisa mungkin dibatasi kuotanya setiap negara. Kalaupun harus ditebang, harus ada yang ditanam lagi. Ditebang 10, ditanam 15 atau ditanam minimal samalah dengan sejumlah yang ditebang. Nah, dengan pembahasan Kak Widi tadi, kira-kira lebih kemana itu Kak nomor 4 itu Kak? Ada yang mau coba cari lagi selain yang A, selain yang D? Nah, sudah mulai mengkerucut ya, yang bisa B, C, atau yang E. Coba fokus ke 3 opsi terakhir, Kak. Yang E. Nah, lebih ke yang E ya, alhamdulillah. They need, nah ini ya, they need to be overcome. Overcome itu ada yang tahu nggak artinya, Kak? Overcome?
diselesaikan ya. They need to be overcome, diselesaikan dengan cara apa? Dengan cooperation of all nation, dengan kerjasama seluruh negara. Yang Kak Wid jelaskan tadi ya. Nah sekarang aja Indonesia apa katanya? Mungkin karena dia berpikir Jakarta sudah panas, sudah nggak mungkin lagi dibangun gedung, akhirnya pindah ke Kalimantan. Konsekuensinya Kalimantan apakah? Ya mau nggak mau, Kalimantan yang dikenal sebagai paru-parunya dunia, ya dihabisin juga pohon-pohonnya kan. Ditebangin juga. Ya, karena ego masing-masing negara gitu kan. Wah saya juga pengen bangun dong. Saya juga bisa bikin ibu kota tersendiri kayak di Malaysia. Tebangin pohonnya semuanya. Nah hal-hal kayak gini gitu ya. Jadi kalau negara lain cuek dengan tetap menebang pohon serampangan untuk keperluan pembangunan, ya itu akan mendorong negara-negara lain pun melakukan hal yang sama. Ya udah kalau kamu nggak peduli dengan isu lingkungan, global warming, ya udah saya tebang juga sekalian pohon-pohon di negara saya gitu kan. Yang mana pada ujung-ujungnya ya kita juga yang kena dampak. Global warming kah, erosi kah, banjir kah, dan lain sebagainya. Oke, number 5. Sabrina tadi sudah menawarkan diri. Sekarang siapa nih selain Sabrina? Tiara sudah. Siapa lagi? Siapa yang sudah siap Kak Sabrina, temannya Kak Sabrina? Untuk menjawab soal nomor 5. The last question for the first text. Can you choose one of your friend answering number 5? Alfisa. Alfisa lagi. Nggak apa-apa Alfisa ya. Alfisa itu beruntung Kak. Dipercaya oleh teman-temannya untuk menjawab ya. Tapi kalau harapan Kak Widi mah ganti-gantian ya. Ini yang lainnya masih malu-malu. Tapi nanti kalau sudah offline, nah Kak Widi enak nunjuk-nunjukin. Kamu, you. Oh, ini kan masih pada ngumpet-ngumpet ya. Masih pada malu-malu. Oke, number 5, silakan Alfisa. Dibaca soalnya Kak Alfisa. In spite of the improved general health, the threat from illnesses still exists due to kenapa Kak? Meskipun kondisi kesehatan secara umum sudah meningkat, tapi ancaman dari penyakit masih ada. Kayak sekarang COVID-19. Sekarang sudah beralih ke COVID-19 yang edisi Omicron ya. Nah ini kenapa itu Kak? Kok bisa seperti itu yang terjadi? Apa penyebabnya? Berdasarkan teks ya. Apa penyebabnya? Masih ada aja. Ancaman dari penyakit ya. Dibaca silakan. The use of too much antibiotics which makes bacteria resistant. Oke, exactly ya. Nah, ini sesuai dengan di teksnya ya. Penggunaan antibiotik yang too much. Too much itu apa? Kebanyakan, berlebihan ya. Konsekuensinya apakah ketika kita memakai antibiotik yang berlebihan, kondisi ini membuat bakteria resistance. Jadi bakteri itu menjadi resisten ya. Dia itu menjadi kuat, lebih tahan banting ya terhadap antibiotik yang kita konsumsi. Nah, ini diungkap di paragraf ini. Mana ya? Oh ini ya. Even though many illnesses have been eradicated, nah meskipun banyak ya penyakit yang sudah dihancurkan, mulai dari flu burung, HN2, apalah nama-nama virusnya itu ya banyak banget ya. Dari penyakit polio dan lain sebagainya, others remains a threat. Tapi yang lain-lainnya itu Kak, penyakit-penyakit yang lain itu masih menjadi ancaman. Apa penyebabnya? The overuse of antibiotic ya. Pemakaian antibiotik yang berlebihan telah mengakibatkan the development of resistance. Jadi meningkatkan daya tahan dari bakteri tersebut ya. Yaitu kebal ya, membangun kekebalan dari penyakit bakteria tersebut.
dari bakteri tersebut. Jadi udah nggak mempan dia dengan antibiotik yang kita konsumsi. Oke, well done. Baik, alhamdulillah. Sekarang masuk ke teks yang kedua, 10 menit maksimal jam 11.10 ya kita bahas insya Allah. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, bismillah. Sudah jam 11.10, udah 10 menit ya. Oke, teks yang kedua kita bahas sekilas ya. Nobody actually wants to hurt the feelings of others. Ya, pada prinsipnya tidak seorang pun yang ingin menyakiti perasaan orang lain. Ini teks yang kedua ini sebenarnya relevan dengan apa ya, pepatah ya. Lain lubuk, lain ikannya. Pernah dengar pepatah itu ya, lain lubuk, lain ikannya. Jadi lain atau pepatah yang lain ada juga di mana bumi dipijak, nah di situ langit dijunjung. Ya. Tapi dengan catatan ya, selama sistem nilai bumi di mana kita berada itu nggak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam ya, dengan agama kita. Oh, kan kita harus beradaptasi Kak, di mana bumi dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, kita ke Afrika, orang pada makannya apa? Makan Afrika apa ya? Bukan Afrika nih, atau ke Eropa ya. Mereka suka minum wine ya, minum anggur yang memabukkan, minuman-minuman keras. Wah, itu karena berdasar pertemanan, atas dasar bisnis nggak apa-apa deh, kan mengikuti yang tadi ya, pepatah yang tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu nggak berlaku ya, nggak berlaku. Jadi pepatah itu bisa kita aplikasikan sewajarnya ya, sewajarnya dan tidak melanggar hal-hal yang prinsip dari keyakinan kita. Nah, jadi menurut teks ini ketika bisnis becomes ever more international, ketika bisnis menjadi lebih cakupan itu lebih international, maka it is increasingly easy to get it wrong. Nah, seringkali kita sangat mudah ya bagi kita untuk melakukan kesalahan ya. Nah, contohnya apa sih Kak, kebiasaan-kebiasaan di setiap negara itu punya kebiasaan bisnisnya masing-masing ya. Di Eropa misalnya, handshaking is an automatic gesture. Nah, ini kayak kurang lebih sama nih kayak di Indonesia. Ini nggak masalah kita ikutin gitu ya. Handshaking is an automatic gesture. Berjabat tangan merupakan gestur otomatis. Jadi kalau orang Eropa itu kalau ketemu salim, salaman. Itu di Indonesia kan juga gitu, salaman. Kecuali di masa COVID ini ya, salamannya udah beda. Kayak tos-tosan gitu ya, nggak usah pegang-pegangan salamannya. Nah, di Perancis contohnya, good manners require that on arriving at a business meeting. Nah, itu adalah merupakan sikap yang baik ya, perilaku yang baik, akhlak yang baik ya, menurut orang Perancis. Kalau menghadiri a business meeting, a manager shakes hands with everyone present. Nah, seorang manajer itu menyalami ya, bersalaman dengan setiap orang yang hadir di meeting tersebut. Nah, ini okay, nggak ada masalah ya. Karena kita disuruh bersilaturahmi dalam Islam, nah ini bisa kita aplikasikan. Bukan hanya di Prancis, Kak, di negara-negara lain ya, Jerman, Belgium, ya, and Italy. Nah, sebenarnya ada catatan kecil di sini ya. Northern Europeans, ya, Eropa Utara. Nah, ini ada pengecualian seperti di British, English ya, atau negara-negara Scandinavians. There are not quite so fond on physical demonstration of friendliness. Nah, mereka nggak terlalu suka ya menunjukkan apa physical demonstration ya. Physical demonstration itu apa? Menunjukkan sentuhan fisik untuk pertemanan ya, kayak cipika-cipiki atau salaman, pelukan, itu mereka nggak suka yang kayak gitu ya. Orang-orang British dan orang-orang Scandinavians, atau yang lebih global lagi masuk dalam kategori Eropa Utara. Mereka nggak suka yang salaman, cipika-cipiki atau pelukan dan lain sebagainya. Nah, ini paragraf berikutnya ini lebih detail informasi tambahan ya. Jadi di Perancis ya, di Perancis itu nggak bagus kayak lagi makan menu utama,
lagi makan menu utama, terus nanya-nanyain masalah bisnis ya, nggak boleh dianggap tidak baik, tidak sopan. Di Jerman, nah juga hal yang sama ya. Kalau di Jerman kebiasaannya gimana Kak? You may wonder why you apparently friendly host have not invited you out for the evening. Nah, orang Jermannya beda lagi. Mereka itu sama kita tuh kayak orang nggak kenal aja, padahal sudah lama berbisnis ya. Misalnya mereka keluar malam, terus mereka nggak ngajak kita keluar malam, mereka nggak, mereka cuek aja, nafsi-nafsi aja. Nah, nothing personal, tenang aja, itu bukan masalah pribadi ya. Jerman do not entertain business people. Nah, orang Jerman itu nggak suka menjamu orang bisnis, teman kolega bisnisnya ya, seantusias orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, waktu ada teman bisnisnya diajakin sana ke sini. Tapi orang Jerman enggak. Mereka enggak seantusias orang Eropa dalam menjamu tamunya dan lain sebagainya. Nah, sisanya ini tinggal pembahasan-pembahasan tentang perbedaan-perbedaan kebiasaan itu. Ya, di Jerman orang itu dipanggil dengan gelarnya ya, Herr Dokter, jangan Herr aja. Ya, harus dipanggil. Misalnya Dokter Ahmad, nah disebutkan dokternya, jangan Ahmad aja. Nah itu dianggap enggak, itu menghina jatuhnya ya. Oke, belum lagi masalah bahasa. Jadi selain masalah custom kebiasaan, masalah bahasa juga menjadi permasalahan juga. Oke, cukup ya. Sekarang langsung number 6, the topic of the text. Siapa nih yang mau coba jawab? C is here. Siapa? Tiara. Oh, Tiara lagi. Kayak menemukan Tiara, Alvisa sama Sabrina ya. Kayak nggak apa-apa, yang lain Kak tetap menyimak ya. Silakan Kak Tiara, number 6, the topics. C, how to address business colleges. How to address business colleagues. Ya, bagaimana menghadapi bersikap kepada kolega bisnis. Oke, kita apresiasi jawabannya Kak Tiara ya. Ada yang punya jawaban yang berbeda nggak nomor 6? Kalau Kak Alvisa, C juga? Kak Sabrina? Atau punya jawaban yang berbeda Kak? Kalau Alvisa apa jawabannya? Apa? B. B. Oh, yang B siapa? Kak Alvisa ya? Ya. Oke, different meanings of handshaking ya. Perbedaan makna dari berjabatan tangan. Oke. Kalau Sabrina apa Sabrina? Kalau yang B sama yang C itu terlalu umum ya, kurang mengkerucut ke apa yang menjadi batasan pembahasan kita. Nah, lihat Kak, many Europeans countries. Nah, ini di Eropa semua nih Kak pembahasannya. Jadi permasalahan custom, perbedaan kebiasaan yang di teks ini dalam hal bisnis ya, ini cakupan masalahnya hanya wilayah Eropa saja, wilayah Eropa. Jadi Eropa itu yang menjadi bahasan Kak, mulai dari Jerman, dari Prancis, dari Inggris, Scandinavian countries. Kalau yang B itu sama C itu terlalu umum Kak. Aspek Eropanya nggak masuk di situ ya. Nah ini dah kakak kasih clue ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya nih Kak? Coba cari yang paling umum, yang mendekati jawabannya mana Kak kira-kira? Teks ini membahas dominasi tentang Eropa yang I. yang I. How to behave during business meals. Ya udah A berarti Kak, kalau nggak iya A. Yang D yang betul Kak ya. Coba kita analisa ya, kenapa jawabannya yang D? Business custom. Custom ada yang tahu nggak maknanya Kak? Ada yang tahu? Custom itu kebiasaan. Ya. Kebiasaan bisnis di Eropa. Nah, di teks ini memang kita membahas tentang itu Kak. Apa aja kebiasaan bisnis di Eropa? Yang pertama, masalah handshaking.
Handshaking adalah perkara yang umum di Eropa, kecuali di negara Eropa Utara. Terus di Eropa lagi, makanan itu bukan masalah utama, tapi bagaimana kita makannya itu yang penting ya. Nah ini ada sesuatu yang nggak perlu dilakukan ketika makan Kak di Eropa, ketika kita berbisnis di Eropa. Apa itu Kak? Not good manners to raise question of business. Nah, bukan perilaku yang baik ketika kita makan main course terus menanyakan pertanyaan tentang bisnis ini Kak bagus. Ini kan custom nggak? Kebiasaan dalam berbisnis. Nah di Jerman juga begitu. Orang Jerman itu ternyata nggak terlalu do not entertain business people. Mereka nggak terlalu menjamu tamunya. Mereka cenderung cuek. Nggak seperti teman-teman Eropa lain. Kalau orang Prancis mungkin kalau ada tamu bisnisnya dijamu, diajak ke Eiffel Towers, diajak ke tempat mana gitu ya. Tapi orang Jerman nggak. Meskipun kita sudah berbisnis lama dengan mereka, kan cuek aja jalan sendiri, jalan aja sendiri gitu ya. Nggak ngajakin tamunya. Itu di Jerman kebiasaan bisnis yang lain apa Kak? Kalau manggil orang di Jerman itu Kak jangan manggil namanya Herr aja, Herr Doctor. Nah, should be called Herr Doctor. Karena kalau nggak pakai gelar akademiknya, itu diasumsikan apa? Itu diasumsikan sebuah kayak menghina jatuhnya ya. Itu sepertinya dianggap menghina. Jadi teks ini sebenarnya membahas tentang business customs ya, kebiasaan bisnis di Eropa ya. Itu yang paling mengcover, opsi yang paling mengcover untuk soal program itu ya. Gitu. Yang D, yang E tercover di D, yang C, yang B, yang A itu tercover di D semua ya. Bagaimana bisnis custom di Eropa, baik dalam hal bagaimana bersikap sebagai manajer, bagaimana handshaking di sana, bagaimana menghadapi teman bisnis, bagaimana bersikap ketika makan, nah itu ada di D semua kan. Business custom in Europe itu yang paling umum. Gitu ya, untuk nomor 6. Okay, well, number 7. Nanti dibaca-baca lagi nggak apa-apa. Number 7, tadi Kak Tiara udah menawarkan diri, sekarang Alvisa nih Kak ditunjuk ya. Silakan Kak Alvisa, nggak apa-apa ya. According to the passage, silakan Kak Alvisa. Number 7. D. Yang D. Berikut ini, nah berdasarkan teks, nah kalau berdasarkan teks berarti kita merujuk ke teksnya. The correct statements, pernyataan yang betul tentang handshaking, exclude. Exclude itu apa artinya Kak Elvisa? Tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk, yang bukan betul berarti. The correct statement, pernyataan yang betul. Berarti exclude berarti cari pernyataan yang salah Kak. Nah itu memahami sederhananya. Jadi sederhananya cari statement yang salah dari 5 opsi yang ada. Tadi apa Kak Tiara? Kak Elvisa tadi? Yang D ya? Yes. Okay, in France, it is considered disrespectful not to shake hands. Ini benar nggak pernyataannya Kak? Tentang handshaking. Di Prancis dianggap tidak sopan, tidak menghargai kalau tidak berjabatan tangan. Faktanya di Prancis itu adalah salah satu negara yang apakah in France good manners require that another business a manager shakes hand. Nah, justru di Prancis itu harus berjabat tangan kan? Ya. Dan itu tepat dan dianggap disrespectful karena kalau nggak ketemu sama rekan bisnis nggak salaman itu dianggap disrespectful, yang tidak hormat, nggak sopan. Dan ini betul Kak pernyataan yang gitu Kak. Nah, cari yang salah. Kira-kira yang mana? Ada yang bisa bantu nggak teman yang lain? Bukan nggak. Yang mana? Masya Allah, tabarakallah. Betul ya, yang E. Norway. Padahal ada nggak Norway di teksnya Kak?
Ada nggak di teks yang diwacanakan tentang Norway? Ada nggak? Yang ada itu Jerman, Belgium, and Italy. Yang tidak suka bersentuhan tangan itu, saliman itu kan British sama Scandinavians. Ya. Norway ada nggak di sini Kak di teksnya? Ya gimana memahaminya? Norway, ada nggak diwacanakan di sini? Jawabannya betul, yang E ya. Cuman kenapa Norway Kak? Padahal Norway nggak ada di sini di teksnya. Ada yang bisa ngejelasin nggak Kak Widi? Oke, Kak Widi bantu ya. Kenapa yang E jawabannya Kak? Padahal Norway nggak ada. Jadi negara-negara Skandinavian itu termasuk negara kerajaan apa saja Kak? Nah, di sini jawabannya. Kelihatan nggak tulisannya Kak? Coba dibaca Kak Alfisa. The term Scandinavia in local usage covers the three kingdoms of Denmark, Norway, and Sweden. Nah, itu jawabannya. Bisa dipahami nggak Kak Alfisa maksudnya? Yes, sir. Jadi meskipun Norway nggak ada di teksnya, tapi Norway itu bagian dari Skandinavian. Ya, dalam pemakaian lokal, Skandinavian, negara-negara Skandinavian itu mengcover tiga kerajaan. Apa saja? Denmark, Norway, and Sweden. Swedia. Ya. Nah, itu jawabannya. Kan nggak ada Norway Kak. Nah itu Norway itu bagian dari negara-negara Skandinavian. Excellence ya. Oke, nah makanya kenapa bahasa Inggris itu masuknya ke PPU Kak, pengetahuan dan pemahaman umum. Berarti yang E itu yang diuji pengetahuan kita tentang negara-negara Skandinavian, yang salah satunya Norway gitu ya. Dia bilang apakah in Norway handshaking is not very common. Ya memang enggak ini ya. Disebutkan di Norwegia. Oke, number 8, silakan. Nomor 8, siapa yang mencoba jawab? Number 8, Kak Sabrina boleh? Ada Sabrina? Sabrina bisa, silakan. Apakah Tiara lagi deh? Nggak apa-apa Tiara, ayo. Nomor 8 Tiara. Since business has developed more widespread, My answer is A. All managers should behave in the same way. Oke, yang A jawabannya all managers should behave in the same way. Nah, ini padahal di teksnya apakah disebutkan kita harus bisa beradaptasi ya dengan perbedaan-perbedaan kebiasaan itu. Kalau yang A justru bilangnya apakah harus bersikap dengan sama. Tapi nggak tepat ya. Karena beda negara, beda kebiasaannya. Nggak bisa kita bersikap sama. Harus disesuaikan. Nah, ini sebenarnya nomor 8 ini terkait di paragraf 1 ya. Nah, Kak, as business nih Kak di sini. As business becomes ever more international, it is increasingly easy to get it wrong. Nah, semakin mudah kita melakukan kesalahan karena kita ketidakmampuan kita beradaptasi dengan perbedaan kebiasaan. Nah, jawabannya terkait dengan yang ini Kak, rasa yang ini. Kita yang mana itu nomor 8? Nah, nomor 8 lebih ke yang B ya. It is easy for people to make it to confusions ya. To confuse. Mudah bagi orang menjadi apa? Jadi bingung. Gimana sih? Ketika nyampe di Prancis, wah nggak boleh mengajukan pertanyaan ketika lagi makan. Ketika pergi ke negara Eropa Utara, mau saliman, kok dia nggak mau saliman sama kita gitu ya. Karena memang di Eropa Utara itu termasuk Inggris,
dan negara-negara Skandinavia memang nggak terbiasa gitu ya untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Oke kelas, sudah 11.30 ya. Nanti yang sisanya bisa kalian baca lagi, dipahami lagi insya Allah. Ya, mudah-mudahan persiapannya kita lakukan mengarah ke UTBK ini bisa kita maksimalkan di waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Oke, thank you kelas Alvisa, Kak Danis, Indah, dan yang lain-lainnya yang hadir di kelas. Thank you for your attentions. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama bisa, see you, bye bye.